Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya musannif di sini akan menjelaskan tentang niat di dalam puasa. Beliau menyebutkan di sini bismillah an-niyatu fis siyami, niat di dalam puasa. Idza kana as-siyamu huwal imsak, ketika puasa itu adalah menahan diri, wa huwa amalun salbi, maka puasa tersebut itu adalah jenis amalan yang pasif, bukan aktif. Fa innahu la yasiru ibadatan illa binniyah, maka hal tersebut itu tidak akan bernilai ibadah kecuali dengan niat. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, jadi kata musannif di sini, karena puasa itu adalah berupa amalan yang pasif. Jadi ada amal itu aktif dan ada pasif. Aktif itu adalah mengerjakan amal yang baru atau membuat amal yang baru. Kita itu harus melakukan hal yang baru untuk melakukan hal tersebut. Ada itu amal pasif. Amal pasif itu apa? Yaitu meninggalkan. Jadi kita tidak melakukan hal baru, tapi kita meninggalkan sesuatu tersebut. Intinya kayak gitulah. Semoga paham ya, antara pasif dengan aktif. Ada pasif, ada aktif. Lah, karena puasa itu adalah amal yang pasif, yaitu meninggalkan sesuatu, yaitu berupa makan dan minum dan juga syahwat, maka sesuatu yang pasif itu tidak mungkin bernilai ibadah, tidak dapat dinilai sebagai ibadah kecuali dengan niat. Supaya amal yang pasif itu, pekerjaan yang pasif itu bernilai ibadah, maka harus dengan niat. Karena tanpa adanya niat, kita meninggalkan makan dan minum, tapi nggak niat, yang nggak bernilai ibadah, tidak dianggap sebagai puasa. Kita nggak melakukan syahwat kita, ketika nggak berhubungan suami istri, nggak makan, nggak minum. Tapi kalau kita nggak ada niat di situ untuk puasa, ya nggak bernilai ibadah. Karena ya salah satu tujuannya niat itu adalah membedakan kebiasaan daripada ibadah. Qasdun niyah itu adalah litafriq bainal ibadah wal adah, itu membedakan daripada ibadah dengan adah. Tidak makan, tidak puasa itu mungkin saja dilakukan oleh seseorang, bisa saja dia meninggalkan makan dan minum karena memang nggak mood. Tapi itu nggak akan bernilai ibadah kecuali dengan niat. Sama juga dengan mandi. Mandi, antara mandi sunnah dengan mandi untuk membersihkan diri atau untuk littabarrud, yaitu untuk mendinginkan diri, itu bentuknya itu sama. Bentuknya itu nggak ada bedanya. Yang membedakan itu apa? Yang membedakan itu niatnya. Kalau diniati sebagai mandi sunnah, semisal mandi hari Jumat, menghadiri Jumatan, maka itu bernilai sunnah. Tapi kalau dia nggak diniati, semisal mandi dia karena kebiasaan, karena dia merasa dirinya itu kotor sehingga dia itu harus bersih-bersih setiap harinya, maka ya kalau nggak diniati maka nggak mendapatkan pahala. Kemudian apa itu niat? Di sini musannif melanjutkan bahwasanya wa yu'arrifuha a'immatuna, dan ulama-ulama kami itu mengartikan niat bahwasanya niat adalah qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lih, yaitu menghendaki sesuatu yang dibarengi dengan melakukan sesuatu tersebut. Bi qasdi imtitsali amrillah, dengan tujuan mentaati perintah Allah, wa raja'a tsawabi, dan mengharap pahala dari Allah. Jadi itu adalah niat. Lakinnaha fi shaumi wasa'a syari'u mahallaha li su'ubati muraqabatil fajr. Lakinnaha fi shaumi, akan tetapi niat di dalam puasa, wasa'a syari'u mahallaha, syariat itu meluaskan tempatnya
li su'ubati muraqabatil fajri, karena sulitnya kita itu menjaga masuknya fajar. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malam yubayyitis siyama minal lail," barang siapa tidak berniat melakukan puasa sejak malam harinya, fala siyama lahu, maka dia tidak dianggap puasa, dalam artian puasanya tidak sah. Faja'alal laila kullahu waqtan laha, maka Nabi itu menjadikan malam itu sebagai waktu daripada niat puasa itu. Faman lam yanwin mutlaqan, maka barang siapa dia sama sekali tidak meniatkan puasa, bihaitsu nasyan niyyah minal lail, sekiranya dia itu lupa untuk melakukan niyah daripada malam hari, fi lailatin, dalam tengah malam itu, fala yujzi'uhu an shaumil fardhi, maka dia itu tidak bisa melakukan puasa fardu, karena syaratnya puasa fardu itu harus niat dari malam. Wala budda lahu minal qada, dan wajib bagi dia itu untuk menggantinya atau mengqadanya. Nah, jadi niat itu seperti yang disebutkan di sini adalah bermaksud mengerjakan sesuatu yang dibarengkan dengan mengerjakan sesuatu tersebut. Jadi bermaksud untuk mengerjakan yang maksud tersebut itu waktunya adalah ketika bareng melakukan tersebut. Nah, dibedakan di sini seperti wudhu ya. Wudhu itu waktunya niat itu adalah ketika basuhan pertama kali terhadap wajah, karena basuhan pertama kali itu adalah rukun yang pertama daripada wudhu. Jadi niatnya itu waktunya adalah ketika awal basuhan itu sampai ada wajah, itulah waktunya niat. Yaitu bermaksud melakukan sesuatu yang dibarengkan dengan awal sesuatu tersebut. Lah, tapi di puasa ini, awalnya puasa itu kan sejak terbitnya fajar. Sejak terbitnya fajar itu adalah awal puasa. Lah, sedangkan kita itu kan kesulitan untuk mengetahui kapankah masuknya waktu fajar itu secara pasti. Kan kita sulit, kan nggak sekalipun yang ada di HP itu kan nggak yang mi'ah bil mi'ah, nggak 100% pas. Makanya di sini Rasulullah itu memberikan keluasan, menjadikan waktu niat dalam puasa itu nggak harus muqtarinan bi awwali fi'lih, nggak harus berbarengan dengan awal mengerjakan puasa, tapi menjadikan niat itu harus dari malam hari puasa tersebut. Makanya disebutkan orang yang nggak niat dari malam hari, yang lupa melakukan niat daripada malam hari, maka dia tidak sah puasanya dalam konteks puasa fardu. Kalau puasa sunnah nanti itu ada pembahasannya. Puasa sunnah itu waktu niatnya sampai zawalus syams. Jadi sekalipun malam itu nggak niat, kalau puasanya itu berupa puasa sunnah, maka itu boleh. Semisal kita nggak makan, kita nggak makan, nggak minum ya, tapi malam itu kita nggak ada niatan untuk puasa. Terus sampai waktu duha semisal ya, waktu duha kemudian kita tanya, ternyata nggak ada makanan di rumah, atau kita nggak punya apa-apa untuk dimakan, maka kita boleh langsung meniatkan pada hari tersebut untuk puasa, tapi puasa sunnah, karena waktunya puasa sunnah itu sampai zawalus syams, dalam artian sampai masuknya waktu zuhur. Selama itu kita boleh untuk melakukan niat puasa sunnah selama kita itu nggak makan atau nggak melakukan sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Kalau kita itu semisal nggak pagi itu sudah makan, maka ya nggak bisa kita niatkan puasa pada hari tersebut sekalipun itu belum masuk waktu zuhur. Jadi seperti itu. Tapi kalau fardu itu waktunya harus dari malam. Nggak bisa itu kita melakukan niat sejak setelah terbitnya fajar. Itu kalau di mazhab Syafi'i. Jadi di mazhab Syafi'i wajib untuk melakukan niat itu sejak malam hari puasa tersebut. Nah, kemudian di sini musannif akan menjelaskan tentang mazhab yang lain, yang mana itu adalah yang banyak juga dilakukan oleh umat orang-orang dalam mazhab Syafi'i, yaitu mengikuti mazhab Maliki. Beliau melanjutkan di sini, walihadza qala a'immatuna, oleh karena itu ulama-ulama kita itu berpendapat yustahabbu ayyan wiya siyamal fardhi kullahu, dianjurkan atau disunnahkan bagi kita itu untuk meniatkan puasa Ramadan 1 bulan full min awwali lailatin ihtiyatan, dari malam pertama
sebagai bentuk jaga-jaga. Lianna madhhab al-malikiyah, karena di dalam madhab maliki jawazul iktifa bidzalik, itu memperbolehkan niat puasa fardu sekalipun itu setelah di dalam madhab maliki itu memperbolehkan niat puasa Ramadan 1 bulan full. Cukup di awal Ramadan, nggak perlu setiap malam. Tapi kalau Syafi'i itu harus setiap malam. Nah, bi'tibari Ramadhana kullih, yaitu dengan anggapan 1 Ramadan full itu nggak apa-apa, langsung niat 1 bulan full dalam mazhab Maliki. Bi'tibari Ramadhana kulluhu ibadatun wahidah. Karena dalam mazhab Maliki menganggap bahwasanya 1 Ramadan full, 1 bulan Ramadan full itu adalah bentuknya itu merupakan dihitung satu ibadah. Dihitung sebagai satu ibadah, 1 bulan full dalam mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i 1 hari itu adalah satu ibadah tersendiri. Sehingga ketika mau melakukan puasa di hari kedua itu harus melakukan niat yang baru. Tapi kalau mazhab Maliki 1 bulan full itu dianggap satu ibadah. Wal aklu fi lailihi wa nahwihi rukhsah, dan makan di malam harinya dan juga selainnya, yaitu minum ataupun melakukan hubungan suami istri, itu adalah rukhsah, keringanan dalam mazhab Maliki. Fayambaghi al-amalu bihadza, maka dianjurkan bagi kita itu untuk melakukan hal ini, yaitu mengikuti pendapat ini, ihtiyaton, sebagai bentuk hati-hati, terkhususnya liman ta'tarihil waswasa awin nisyan, bagi seseorang yang seringkali itu terkena waswas ataupun suka lupa untuk melakukan niat di malam hari. Jadi di sini menjelaskan bahwasanya kalau di mazhab Syafi'i itu wajib untuk melakukan niat di setiap malam bulan Ramadan. Kenapa? Karena di mazhab Syafi'i setiap hari daripada bulan Ramadan itu adalah ibadatun mustaqillah, yaitu ibadah yang tersendiri. Jadi ibadah Ramadan, puasa di hari pertama itu berbeda daripada puasa hari kedua. Puasa hari kedua itu berbeda daripada puasa hari ketiga. Setiap hari itu adalah satu ibadah tersendiri. Sehingga ketika seseorang itu mau melakukan ibadah di hari selanjutnya, maka di dalam mazhab Syafi'i dia itu wajib untuk berniat yang baru. Karena dia dianggap itu sudah selesai daripada ibadah yang pertama. Lah, berbeda halnya di dalam mazhab Maliki. Kalau di dalam mazhab Maliki, itu 1 bulan full Ramadan itu dianggap sebagai satu ibadah. Bukan dianggap sebagai 30 hari. Bukan dianggap sebagai 30 ibadah puasa. Tapi dianggap sebagai satu kesatuan ibadah. 1 Ramadan full. Sehingga di dalam mazhab Maliki, itu memperbolehkan umatnya untuk berniat daripada awal Ramadan langsung diniati 1 bulan full. Lah, itu mencukupi untuk orang itu puasa 1 bulan full, sekalipun nanti di hari kedua atau ketiga atau keempat dia itu tidak niat. Sekalipun dia itu tidak niat, baik disengaja atau tidak disengaja dalam mazhab Maliki. Makanya ulama Syafi'i itu menganjurkan bagi kita itu yang di mazhab Syafi'i untuk mengikuti pendapatnya Imam Malik dalam melakukan niat di awal puasa. Karena ditakutkan nanti di tengah-tengah puasa kita itu lupa untuk melakukan niat di malam hari, ataupun kita itu was-was apakah kita sudah niat atau belum di malam harinya. Lah tapi ini ya yang ingin saya tekankan dan ingin saya jadikan perhatian bagi orang-orang. Ini adalah fawaid daripada guru kami. Guru kami mengatakan begini. Jadi banyak orang yang menganggap bahwasanya ketika seseorang itu sudah mengikuti mazhabnya Imam Malik, qaulnya Imam Malik, pendapatnya Imam Malik yang mengatakan niat puasa 1 bulan full itu sudah cukup, itu menganggap andaikan kita sudah mengikuti pendapat Imam Malik, kemudian ternyata di tengah-tengah puasa beneran kita itu lupa untuk melakukan niat dari malam harinya, maka kita itu berarti puasanya sah dan tidak wajib qadha. Itu yang banyak menjadi anggapan orang-orang. Tapi menurut guru kami, Sayyid Alwi bin Abdullah Al-Idrus menjelaskan bahwasanya pendapat yang menganjurkan kita itu mengikuti mazhab Maliki dalam permasalahan niat 1 bulan full itu hanya berkonsekuensi kita itu mendapatkan pahala puasa sekalipun kita itu lupa untuk melakukan niatnya. Karena kalau menurut mazhab Syafi'i ketika kita itu nggak sah puasanya, maka
ya sudah, kita itu nggak dapat pahala apa-apa. Ya mungkin kita nggak berdosa kalau kita nggak sengaja, tapi kita nggak dapat pahala apa-apa. Tapi dengan adanya kita itu ikut pendapatnya Imam Maliki yang berpendapat cukup niat itu di awal sebagai niat 1 bulan full, kita itu dapat pahala puasa menurut mazhab Maliki. Tapi menurut guru kami bahwasanya karena kita itu sebagai mazhab Syafi'i, maka wajib bagi kita, sekalipun kita sudah ikut mazhab Maliki di awal Ramadan, ternyata di tengah-tengah kita itu beneran lupa untuk niat, kita sebagai mazhab Syafi'i tetap wajib untuk mengqadha'nya, tetap berkewajiban untuk menggantinya. Karena jika tidak seperti itu, kata guru kami, jangankan dalam mazhab Syafi'i Maliki, tidak perlu mazhab Maliki. Mazhab Hambali atau Hanafiyah, Al-Fakir lupa, intinya salah satu mazhab tersebut itu malah membolehkan untuk niat puasa fardu itu bahkan setelah fajar. Jadi seperti puasa sunnah. Jadi mazhab Hambali atau Hanafiyah, Al-Fakir lupa, itu hatta puasa fardu itu hukumnya seperti puasa sunnah. Jadi tidak harus dari malam hari. Boleh melakukan niat puasa fardu selama belum masuk waktu zuhur, selama belum zawalus syams. Lah itu menurut pendapat mazhab yang lain. Sehingga kalau kita itu bertendensi mengikuti mazhab Maliki sehingga mencukupkan niat dari awal, lalu kita tidak mengqadha'nya ketika kita lupa niat di tengah-tengah puasa itu, maka ya kita bisa saja tidak perlu ikut mazhab Imam Malik dari awal Ramadan. Bahkan cukup ikut pendapat itu Hanabilah atau Hanafiyah itu yang memperbolehkan puasa fardu itu niat setelah subuh, asalkan selama belum masuk waktu zuhur. Maka menurut guru kami, sekalipun kita itu mengikuti qaulnya Imam Malik yang mencukupkan niat daripada awal puasa, kita itu sebagai mazhab Syafi'i tetap berkewajiban untuk mengqadha'nya kembali setelah Ramadan. Adapun faedahnya niat itu adalah supaya kita tetap mendapatkan mendapatkan pahala mengerjakan puasa menurut mazhabnya Imam Malik. Adapun kewajiban kita itu tetap untuk mengqadha'nya karena kita sebagai mazhab Syafi'i, itu menurut guru kami seperti itu. Karena ya tadi itu, kalau kita mau ikut qaul-qaul kayak gitu ya bisa saja kita ikut qaulnya yang Hanabilah atau Hanafiyah itu yang memperbolehkan niat asalkan belum masuk waktu zuhur, nggak perlu ikut mazhab Maliki yang dari awal Ramadan tersebut. Jadi itu adalah perhatian yang perlu kita perhatikan di dalam pendapat mengikuti mazhab Maliki ini. Jadi bukan langsung kita itu tidak wajib untuk qadha, tetap karena kita mazhabnya Syafi'i. Sedangkan Syafi'i itu wajib untuk niat daripada malam hari. Makanya kita sekalipun ikut mazhab Syafi'i, kalau kita lupa niat dari malam hari ya berkewajiban untuk mengqadha. Jadi seperti itu.